Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Audita dengan stambuk A2512313 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS Ikatan Kimia. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pada soal nomor 1. Jadi di mana sisa dari supernova 010272 yang berjarak 200 tahun cahaya dari bumi diketahui memiliki kandungan oksigen miliaran kali lebih banyak dibandingkan dengan kandungan oksigen yang ada di bumi. Karena temperatur yang sangat tinggi, atom oksigen dalam supernova tersebut mengalami ionisasi berulang kali sehingga menjadi spesies yang mirip atom hidrogen. Keberadaan ion ini terdeteksi dari garis liman yang sangat spesifik, yaitu transisi dari N sama dengan 2 ke N sama dengan 1. Nah, adapun soalnya yang pertama bagian A, hitung panjang gelombang garis liman ion oksigen plus 7 tersebut jika diketahui tetapan Rydberg-nya sama dengan 1,0974 kali 10 pangkat 7 M pangkat min 1. Kemudian bagian B, unsur lain dalam keadaan serupa mirip hidrogen yang juga senyawa kimia terdapat pada supernova tersebut memiliki garis liman dengan panjang gelombang 1,2 nanometer. Tentukan nama unsur tersebut. Di sini diketahui ion oksigen, jadi nomor atomnya Z adalah 8. Nah, karena ini adalah garis liman, berarti elektron berpindah dari kulit kedua N sama dengan 2 menuju kulit dasar atau pertama N sama dengan 1. Nah, kita juga di sini menggunakan konstanta tetap, yaitu tetapan Rydberg senilai 1,0974 kali 10 pangkat 7 M pangkat min 1. Sehingga termasuk atom hidrogenik dan dapat menggunakan rumus Rydberg, yaitu 1 lambda sama dengan R dikali Z kuadrat dikali 1 per N 1 kuadrat dikurang 1 per N 2 kuadrat. Nah, sekarang di sini kita masukkan ke rumusnya. 1 per lambda sama dengan R dikali Z kuadrat dikali 1 per N1 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat. Nah, langkah pertama kita masukkan angkanya. Jadi nilai Z itu kita ganti 8, jadi 8 pangkat 2 adalah 64. Kemudian untuk bagian kulitnya 1 per 1 kuadrat dikurang 1 per 2 kuadrat itu sama dengan 1 kurang 1 per 4, hasilnya 3 per 4. Nah, sekarang kita balikan semuanya, konstanta Rydberg tadi dikali 64 lalu dikali lagi dengan 3 per 4. Nah, dari sini kita dapatkan nilai 1 per lambda adalah 5,26 kali 10 pangkat 8. Nah, karena kita cari adalah panjang gelombang, maka kita balik nilainya 1 dibagi hasil tadi, jadi didapatlah hasilnya 1,9 kali 10 pangkat min 9 meter. Nah, jadi di sini kita konversi satuannya, panjang gelombang garis liman untuk ion oksigen 7+ ini adalah 1,90 nanometer. Selanjutnya pada soal yang bagian kedua. Jadi di sini kita catat dulu pada panjang gelombangnya tadi itu 1,2 nanometer, atau kalau kita ubah ke meter jadi 1,2 kali 10 pangkat min 9 meter. Karena ini deret liman, maka transisinya tetap sama dari N2 sama dengan 2 ke N1 sama dengan 1. Nah, dan kita masih menggunakan tetapan Rydberg yang sama. Jadi di sini kita masukkan angka panjang gelombang dan konstanta ke dalam rumus, kita akan mencari nilai Z kuadrat. Nah, dari perhitungan kita dapatkan hasil bagi antara 1 per lambda dengan konstanta Rydberg dan hasil pengurangan kulit tadi. Nah, setelah dihitung, nilai Z kuadrat didapatkan sebesar 101,2. Nah, untuk mencari Z, kita akarkan angka tersebut. Jadi, akar dari 101,2 adalah 10,5. Nah, karena nomor atom itu harus berupa bilangan bulat, maka 10,5 itu kita bulatkan menjadi 10. Kita cek di tabel periodik, unsur yang memiliki nomor 10 itu adalah unsur neon. Selanjutnya, soal nomor 2, ramalkan bentuk geometri molekul senyawa berikut berdasarkan teori FSEPR serta tentukan yang mana bersifat polar dan nonpolar. Bagian A Cl2O, bagian B SF4, bagian C PO4 pangkat 3 min. Untuk jawaban nomor A, Cl2O, yang pertama di sini kita menentukan atom pusatnya. Jadi atom pusatnya di sini adalah oksigen. Kenapa? Karena lebih elektronegatif rendah dibandingkan dengan Cl. Yang kedua, menghitung pasangan elektron. Jadi oksigen ini memiliki 6 elektron valensi. Bisa dilihat pada gambar di sini. Jadi
pasangan elektron ikatannya itu ada 2 pasang ikatan, yang dimana oksigen ini mengikat 2 dari Cl, kemudian di kiri kanannya. Kemudian pasangan elektron bebasnya di sini yaitu 2 pasangan bebas, yang dimana satu yang di atas dan satu yang di bawah. Nah, kemudian geometri elektronnya adalah tetrahedral dan geometri molekulnya bengkok atau V-shape. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini. Jadi Cl2O ini bersifat polar karena bentuknya tidak simetris atau resultan dipol. Selanjutnya pada jawaban bagian B, SF4. Yang pertama sama seperti langkah di atas. Yang pertama menentukan atom pusat. Atom pusatnya di sini adalah S, yaitu sulfur. Yang kedua menghitung pasangan elektron. Jadi di sini pasangan elektron ikatannya itu ada 4 pasang ikatan. Yang pasangan elektron bebasnya ada 1 pasangan bebas. Jadi bisa dilihat pada di gambar. Jadi geometri elektronnya itu trigonal bipiramida. Kemudian geometri molekulnya sesau atau jungkat-jungkit, bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi SF4 ini bersifat polar karena bentuknya tidak simetris dan dipol tidak saling meniadakan. Selanjutnya bagian C, PO4 pangkat 3-. Jadi yang pertama menentukan atom pusat. Jadi atom pusatnya di sini adalah fosfor. Bisa dilihat pada gambar. Yang kedua menghitung pasangan elektron. Jadi di sini pasangan elektron ikatannya itu ada 4 pasangan ikatan. Nah, di PO4 pangkat 3- ini tidak ada pasangan bebas. Nah, kemudian di sini geometri elektronnya seperti pada gambar. Jadi ini bersifat nonpolar karena bentuknya simetris ditambah dengan muatan tersebar merata atau resonansi. Selanjutnya soal nomor 3, ramalkan bentuk geometri molekul senyawa berikut berdasarkan teori hibridisasi. A. XeF4, B. SF4, C. PCl3. Nah, pertama di sini adalah XeF4 dengan atom pusat xenon Xe yang memiliki nomor atom 54. Nah, konfigurasi elektron dalam keadaan dasar, xenon ini memiliki konfigurasi elektron valensi Kr 4d10 5s2 5p6. Nah, pada keadaan eksitasi agar dapat mengikat 4 atom fluor, elektron pada orbital 5p ini mengalami eksitasi ke orbital 5d. Pada proses hibridisasi, hal ini membentuk orbital hibrida sp3d2 karena dalam molekul XeF4 ini terbentuk ikatan dengan 4 atom fluor, maka 4 elektron dari fluor masuk pada orbital 5p dan 5d yang tersedia. Jadi bentuk molekul XeF4 ini terbentuk orbital hibrida sp3d2 dan diprediksi bentuk oktahedral. Namun karena ada 2 pasangan elektron bebas yang saling berseberangan, jadi bentuk geometri molekulnya menjadi segi 4 planar. Nah, pada gambar ini bisa dilihat bahwa bentuknya oktahedral dan geometri molekulnya segi 4 planar. Bisa dilihat pada gambar di samping. Yang kedua, kita bahas SF4 dengan atom pusat sulfur nomor atom 16. Nah, yang pertama di sini konfigurasi elektron valensinya adalah 3s2 3p4. Nah, proses untuk bisa berikatan dengan 4 atom fluor, 1 elektron dari orbital 3p akan tereksitasi ke orbital 3d. Nah, pada hibridisasi di sini gabungan orbital ini menghasilkan hibridisasi sp3d. Nah, jadi molekul SF4 ini terbentuk orbital hibrida sp3d dan diprediksi terbentuk bipiramida trigonal. Namun karena ada 1 pasang elektron bebas di akuatorial, bentuknya bipiramida trigonal dan geometri molekulnya jungkat-jungkit bisa dilihat pada gambar di samping ini. Yang terakhir adalah PCl3 dengan atom pusat fosfor nomor atom 15. Jadi konfigurasi elektron pada fosfor ini memiliki elektron valensi 3s2 3p3. Di sini sudah terdapat 3 elektron tunggal di orbital 3p yang siap berikatan. Nah, pada hibridisasi di sini orbital-orbital ini mengalami hibridisasi menjadi sp3. Karena dalam molekul PCl3 terbentuk 3 atom Cl pada 1 atom P, maka 3 elektron dari 3 atom Cl ini masuk pada orbital 3p. Jadi molekul PCl3 ini terbentuk orbital hibrida sp3 dan diprediksi membentuk tetrahedral. Namun karena ada 1 pasang elektron bebas, jadi bentuk molekulnya menjadi piramida trigonal. Nah, bentuknya tetrahedral dan geometrinya piramida trigonal bisa dilihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya di sini soal nomor 4, gambarkan diagram tingkat energi untuk spesies 0
Selanjutnya soal nomor 4, gambarkan diagram tingkat energi untuk spesies O2+, O2-, dan N2 dan tentukan orde ikatan dari masing-masing spesies. Di sini pertama kita lihat ion O2+. Jadi oksigen punya nomor atom 8, jadi molekul O2 punya 16 elektron. Karena ada muatan positif plus 1, artinya ia kehilangan 1 elektron. Jadi totalnya adalah 15 elektron. Nah, yang kedua, di sini berdasarkan diagram orbital molekul, kita dapatkan ada 6 elektron di orbital ikatan dan hanya 1 elektron orbital di anti ikatan. Nah, di sini kita langsung masukkan ke rumus. Jadi 6 dikurang 1 sama dengan 5 lalu dibahagi 2, sehingga didapatkan orde ikatannya adalah 2,5. Selanjutnya untuk ion O2-. Nah, pertama di sini karena muatannya negatif, berarti molekul ini menerima tambahan 1 elektron. Jadi totalnya 16 ditambah 1 sama dengan 17 elektron. Nah, tambahan elektron ini masuk ke orbital anti ikatan. Jadi sekarang kita punya 6 elektron di orbital ikatan dan 3 elektron di orbital anti ikatan. Nah, langsung kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 6 dikurang 3 dibahagi 2, jadi 3/2 sama dengan 1,5. Jadi didapatkan orde ikatannya 1,5. Nah, terakhir kita lihat molekul nitrogen. Nah, di sini nitrogen nomor atomnya 7, jadi molekul N2-nya itu totalnya punya 14 elektron. Nah, berdasarkan diagram orbital molekul nitrogen ini, semua elektron valensinya mengisi orbital ikatan dengan sempurna. Kita dapatkan 6 elektron di orbital ikatan dan 0 elektron di orbital anti ikatan. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 6 dikurang 0 sama dengan 6 lalu dibahagi 2. Nah, didapatkan orde ikatannya adalah 3, sehingga ini menjelaskan kenapa ikatan nitrogen sangat kuat karena membentuk ikatan rangkap 3. Selanjutnya soal nomor 5, tentukan term simbol keadaan dasar atau ground state atom nitrogen dan oksigen. Nah, untuk soal pertama bagian A, di sini untuk nitrogennya kita pertama ketahui dulu konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s2, dan 2p3. Di sini kita fokus ke kulit terakhir dari nitrogen ini, yaitu 2p3. Nah, dilihat dari gambar di samping, di sini microstate yang pertama adalah L sama dengan 2, ml-nya min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Kemudian S-nya sama dengan 1/2, MS-nya min 1/2 ditambah plus 1/2. Jadi MS-nya min 2, min 1/2, kemudian min 2, 1/2, min 1, min 1/2, min 1, 1/2, 0, min 1/2, 0, 1/2, 1, min 1/2, 1, 1/2, 2, min 1/2, dan 2, 1/2. Kemudian untuk L microstate yang kedua, L sama dengan 1, jadi ml-nya min 1, 0, 1. S-nya didapatkan 1/2, MS-nya min 1/2 plus 1/2. Jadi min 1/2, min 1, min 1, 0, min 1/2, 0,1/2, 1, min 1/2, dan 1/2. Kemudian microstate yang ketiga, L-nya sama dengan 0, ml-nya 0, S-nya 3/2, MS-nya min 1/3 plus 3/2, 0, min 3/2, 0,3/2. Kemudian microstate yang keempat, L sama dengan 0, ml-nya 0, S-nya 1/2, MS-nya min 1/2 ditambah plus 1/2, 0, min 1/2, 0,1/2, sehingga untuk term simbolnya adalah 2 dikali S tambah 1, L dikurang S, L ditambah S. Jadi 2 dikali 1/2 tambah 1, karena L-nya sama dengan 2, maka di sini D, jadi 2 kurang 1/2, 2 kurang 2 ditambah 1/2, sehingga 2D 3/2, 5/2. Kemudian yang kedua itu 2 kali S tambah 1, L dikurang S, L ditambah S. Di sini kita masukkan 2 dikali 1/2 ditambah 1, L-nya itu 1, makanya di sini P. Jadi 1 kurang 1/2, 1 ditambah 1/2, sehingga 2P 1/2
3/2. Yang ketiga sama juga dimasukkan rumusnya, jadi 2 kali 3/2 ditambah 1 karena L-nya sama dengan 0 jadi S. Jadi di sini 0,3/2 dikurang 0 dikurang 3/2, 0 ditambah 3/2, jadi 4S min 3/2, 3/2. Selanjutnya sama seperti yang di atas, dimasukkan rumusnya 2 dikali 1/2 ditambah 1, L-nya karena L-nya tadi 0 maka di sini S, jadi 0 dikurang 1/2, 0 ditambah 1/2 sehingga dapatnya 2S1 2S min 1/2 dan 1/2. Maka urutan term simbolnya adalah 4S min 3/2, 3/2, 4S 1/2 min 1/2, 2P min 2 1/2, 3/2, dan 2D 3/2, 5/2. Selanjutnya pada bagian B di sini untuk oksigen, jadi konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p4. Di sini kita fokus pada kulit akhirnya, kulit terluarnya 2p4. Bisa lihat pada gambar. Nah, pada mikrostat yang pertama L sama dengan 2, ml-nya min 2, min 1, 0, 1,2. S-nya sama dengan 0, jadi ms-nya min 2,0, min 1,0, 0,0, 1,0, 2,0. Mikrostat kedua L sama dengan 1, ml-nya min 1,0,1, S-nya sama dengan 1, jadi ms-nya min 1,0,1. Jadi min 1,1, 0,1, 1,1, min 1, min 1, 0,-1, 1,-1. Nah, pada mikrostat yang ketiga L-nya sama dengan 1, maka ml-nya min 1,0,1. S-nya sama dengan 0, ms-nya min 1,0, 0,0, 1,0. Pada mikrostat yang keempat L-nya sama dengan 1, ml-nya sama dengan min 1,0,1, S-nya sama dengan min 1, ms-nya min 1, min 1, 0,-1, 1,-1. Kemudian mikrostat selanjutnya L sama dengan 0, ml 0, S-nya sama dengan 0, ms-nya sama dengan 0,0. Nah, jadi untuk term simbol pada mikrostat 1 itu L-nya sama dengan 2, jadi karena L-nya 2 maka D, sehingga 2S ditambah 1 L, jadi 2 dikali 0 tambah 1 D, sehingga 2 dikurang 0, 2 ditambah 0, jadi 1D2. Kemudian pada mikrostat kedua ini L sama dengan 1, maka jadinya P, sehingga 2S ditambah 1 L, jadi langsung dimasukkan 2 dikali 1 tambah 1P, 1 kurang 1, 1 tambah 1, jadi 3P 0,2. Kemudian pada mikrostat terakhir yang ketiga L sama dengan 0, jadinya S karena L-nya 0, jadi dimasukkan langsung dalam rumus 2 kali 0 ditambah 1S, 0 tambah 0, jadi di sini 1S0. Jadi tingkat energinya itu mikrostatnya 1S0, 3P 0,2, dan 1D2. Baik, itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.